Oleh cedera, celaka pun tiba. Wow, kata itulah kita sematkan untuk striker andalan timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni, yang mana tadi malam mau tidak mau harus mengalami cedera karena tackle daripada pemain Arema Malang, yaitu Paulinho. Mari kita bahas. Jadi kita ketahui Liga Indonesia yang tepatnya sedang mengadakan turnamen pramusim, yaitu Piala Presiden. Dan kali ini agak cukup berbeda dengan mengundang klub-klub luar negeri, baik itu Port FC maupun Oxford United. Aku sebenarnya respect kepada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, yang mana memberikan gebrakan ya, bagaimana mereka itu mengundang klub-klub luar negeri yang bisa kita bilang levelnya jauh daripada Indonesia, kayak Oxford yang bermain di Championship. Aku tahu tujuannya pasti positif. Selain daripada memang untuk meningkatkan animo masyarakat ya kan menonton Piala Presiden ini juga jadi pembelajaran bagi pemain-pemain lokal kita dan juga pemain asing kita yang berlaga di Liga Super atau Liga 1 ini, mendapatkan pelajaran biar bisa mendapatkan pengalaman yang berharga bagaimana bertanding dengan pemain-pemain yang berkelas di Eropa sana, walaupun masih di second tier-nya Liga Inggris. Tapi kita ketahui second tier-nya Liga Inggris itu jauh lebih berkualitas ketimbang Liga 1 kita. Nah, asumsinya atau mungkin ekspektasinya ya kita bakal bisa belajar banyak gitu kan, bahwasanya main bola itu bukan hanya cuma mengandalkan lari, dribbling, tapi juga kolektivitas tim, yang mana itu langsung diajarkan bagaimana pemain Oxford itu bermain, bagaimana passing, bagaimana crossing, bagaimana finishing, semua diajarkan oleh pemain Oxford. Itu posisi positif yang mungkin bisa kita ambil daripada niat Pak Erick Thohir mengundang pemain-pemain diaspora kita dan klubnya. Tapi ya itu tadi, semua pasti punya resiko, dan salah satu resikonya ya ini, pemain andalan kita cedera. Memang cedera kalau dalam dunia sepak bola adalah hal yang biasa, tapi cedera ini cukup berbeda. Kenapa aku bisa bilang cukup berbeda? Karena kebetulan yang cedera ini adalah pemain timnas Indonesia. Aku yakin 1000% kalau misalnya tadi yang cedera ini pemain Oxford bukan Ole Romeni atau bukan pemain timnas Indonesia, mungkin netizen tidak akan seganas saat ini. Kenapa? Karena kita tahu Indonesia punya lagi planning untuk round 4, dan Ole Romeni menjadi pemain andalan. Bayangkan jika nanti Ole Romeni itu tidak bisa tampil di round 4, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia? Nah, ini menarik kita bahas. Indonesia aja punya Ole Romeni itu masih sulit kali menang lawan Arab, terkhususnya kemarin lawan Bahrain ya, kita menang susah payah, menang. Tapi kebayang nggak kalian kalau misalnya kita itu nggak bisa pakai Ole Romeni di round 4? Nah, ini juga sinyal bahaya. Bang, tapi kan kita pernah menang lawan Arab Saudi tanpa Ole Romeni. Yes, betul, tapi saat itu Sintayong pelatihnya, ya kan, dan juga main di kandang. Nah, sekarang kan pelatihnya beda, pasti punya strategi yang beda, apalagi masih baru Patrick Kluivert. Ditambah lagi juga nanti kita main tandang, yang mana tuan rumahnya Arab Saudi dan juga Qatar. Ini menjadi sinyal bahaya nanti ini, gimana kira-kira? Ya kan? Nah, di sini juga aku mau nyoroti bagaimana ini hanya turnamen pramusim ya, tapi kerasnya nauzubillah ya. Ini ngeri kali asli. Sampai bagaimana kita ngelihat tackle-nya itu dikomentari oleh komentator ya kan, ini bahaya kan gitu kan. Kita lihat juga bagaimana ekspresi daripada Ole Romeni, yang mana ketika itu dia meraung kesakitan, saking sakitnya itu dia sampai guling-guling ya kan, dan ditandu dan juga dipapah sambil berjalan karena memang sangat sakit yang ia rasakan, guys. Ini bukan kali pertama ia dilanggar keras. Sebelumnya Ole Romeni kan sempat juga dilanggar waktu ngelawan Persija kemarin, Hansa Muyama, dan juga netizen banyak yang komentari Hansa Mu kemarin itu kan, semacam, woi pelan-pelan lah, hati-hatilah, jangan keras-keras sekali, ini pramusim, nah gitulah ya kan. Nah, ternyata itu kayak sebuah alarm bahaya yang mana hari ini terjadi, guys, ya kan. Dan yang buat itu adalah Paulinho, pemain Arema Malang. Dan naasnya Paulinho ya, pemain andalan daripada Arema Malang ini diserbu oleh netizen Indonesia. Wah. Aku sebenarnya paham ya daripada kekesalan daripada pemain para supporter timnas Indonesia yang mungkin merasa jengkel dan kesal kenapa pemain andalan kami dicederai, kenapa pemain striker gacor kami, timnas kami harus cedera gara-gara tingkah daripada Paulinho.
jadi diserang fans lah ini singkat cerita. Nah, kalau sisi aku mikir gini, sebenarnya Paulinho itu menjalankan tugasnya, ya kan? Dia memang tugasnya dia itu mungkin, ya kan? Tapi mungkin dia out of control, udah semangat kali, terakhir malah cedera pemain lawan, dijak kaki itu, ya kan? Tapi salahan Paulinho, dia nggak tahu pemain yang dicederai adalah pemain timnas Indonesia, yang mana pemain ini pemain berharga yang paling disayang oleh supporter timnas. Ketika pemain itu cedera, udah wassalam. Aku yakin kalau Paulinho tackle yang lain itu nggak akan masalah sebesar ini gitu. Tapi karena yang di tackle adalah oleh Romeni dan itu membahayakan. Kebayang nggak kalau misalnya patah ininya pergelangan kakinya atau gimana gitu kan? Waduh, bisa wassalam itu kan. Nasib Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia pertama kalinya pun bakal jadi lebih sulit, walaupun masih ada peluang. Ya kan, dengan hadirnya Mauro Gistra katanya. Tapi Mauro Gistra udah diproyeksikan untuk timnas U23 dulu. Dicoba dulu di timnas U23. Baru kalau memang bagus masuk ke senior. Tapi kan alangkah lebih enaknya kalau ada Mauro Gistra dan juga oleh Romeni. Apalagi oleh Romeni udah nyetel dengan timnas Indonesia, udah gacor mainnya. Udah cetak berapa gol? Dia 3 gol dari 4 pertandingan. Ini berarti ini adalah pemain yang jarang kita miliki. Bayangkan kita capek mencari pemain depan yang mana selalu bapuk di depan. Akhirnya kita punya pemain depan yang bagus, yang bisa nyetel dengan Indonesia, tiba-tiba cedera. Nah, bisa kebayangkan. Nah, itulah mungkin yang dirasakan oleh pemain supporter timnas Indonesia. Walaupun sebenarnya aku nggak membenarkan ya serangan-serangan yang dilakukan fans timnas kepada Instagram atau sosial media daripada seorang Paulinho. Mungkin ini jadi pembelajaran juga kepada Paulinho untuk tidak terlalu keras sekali mainnya, untuk memikirkan ini hanya turnamen pramusim, atau mungkin ya setidaknya ya tidak lagi terlalu sembrono hingga melakukan cedera. Walaupun sebenarnya sekali lagi ya kalau nggak mau cedera jangan main bola kan gitu ya pula kan. Serba salah. Ya intinya ya udahlah, kita doakan semoga oleh Romeni lekas sembuh dan juga Paulinho mengambil pelajaran dari kisah ini sehingga tidak lagi mengulangi ke depannya. Ya sekali lagi sih aku bilang ya, inilah kerugian daripada kita itu mengundang pemain diaspora berlaga dengan klub-klub Liga 1. Kita tahu klub Liga 1 ini cenderung kasar, cenderung mengandalkan otot, power dan sebagainya gitu kan. Yang mana sering sekali tak jarang kita temukan perkelahian terjadi, cedera yang cukup parah terjadi di Liga 1 ini. Makanya banyak orang bilang Ligue 1 Mortal Kombat sebagainya lah, karena memang saking mengerikannya Liga 1 ini dalam urusan fisik seperti itu, apalagi kalau udah tackle-men-tackle gitu ya kan. Dan yang paling uniknya lagi di sini tidak kartu merah. Nah, ini juga sangat disoroti oleh Romeni. Bagaimana oleh Romeni belum lagi selesai pertandingan ya kan, ketika setelah cedera dia langsung buat story, no red card, joke katanya. Nggak kartu merah ini. Lelucon ini. Candaan aja kerja kalian, gitulah mungkin pikirnya kan, mak lucu kali gitu ya kan. Dan ini juga sangat kita sayangkan keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning, padahal red card possibility gitu kan. Ya dicek VAR ya, ternyata kalau nggak red card ya udah gitu, ini kuning gitu ya. memang makanya lawak kali kita, makanya banyak sekali ya yang harus dirubah atau mungkin diperbaiki daripada liga kita. Makanya aku sangat bingung, banyak pemain diaspora kita ini yang udah mau gabung dengan Liga 1, apa nggak mikir apa keselamatan karirnya. Ini contoh nih oleh Romeni loh, cedera gitu loh. Walaupun sebenarnya cedera part of the game gitu kan, tapi setidaknya kalau turnamen pramusimnya aku yakin Championship Oxford United ini turnamen pramusim yang di tempat lain, aku yakin juga oleh Romeni ya bisa juga cedera, tapi mungkin nggak secedera ini mungkin ya, karena mungkin mereka tahu pramusim, oh ini masih pramusim gitu ya kan. Tapi sekali lagi apapun itu, kalau dalam pertandingan yang tidak luput daripada yang namanya cedera. Oke. Nah, sekali lagi yang kayak aku bilang tadi, banyak plus minusnya di ajang pramusim ini dengan mengundang pemain-pemain kita yang diaspora bersama dengan klubnya. Ini juga jadi evaluasi tersendiri bagi Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, karena kalau dampaknya oleh cedera ini siapa yang mau kita salahkan? Nggak ada, ya kan? Siapa? Terakhir orang-orang yang akan menyudutkan Paulinho. Ada juga yang menyudutkan, wah ini salah Pak Erick Thohir ini. Kenapa ngundang oleh Romeni DKK di ajang Piala Presiden? Harusnya Pak Erick Thohir jangan ngundang demi keselamatan pemain kita. Gitulah ya kan. Nah, tapi di satu sisi mungkin Pak Erick Thohir ada niat baik biar
pemain kita belajar dengan liga-liga championship ya kan, karena di ajang pramusim ini suatu keberuntungan dapat belajar banyak dari pemain-pemain kelas 2 di Inggris sana, gitulah mungkin ya kan. Aduh, makanya aku serba salah nih. Bayangkan guys, nggak ada Ole Romeni di ronde 4 gimana coba? Siapa yang mau bertanggung jawab kan? Ada Ole aja kita kesulitan, apa yang nggak ada Ole. Makanya sekali lagi ini turnamen pramusim ini beresiko, makanya aku setuju dengan Coach Bojan ya kan, dia aja juga agak gimana gitu nengok Piala Presiden, makanya dia merasa waduh nggak usah lah totalitas sekali, nggak totalitas aja cedera pemainnya. Ahmad Juprianto, Mas Adi Ramdhani hingga 3 minggu itu cedera, bahkan kalau Ahmad Juprianto bisa 2 bulan 3 bulan katanya. Nah itu nggak serius, apalagi kalau serius kan. Nah ini jadi sinyal bahaya juga nih. Makanya di sini Ole Romeni kita nggak tahu berapa bulan nih cedera ini. Soalnya dia nggak bisa jalan, ya kan? Ngeri nggak tuh? Ngeri kali. Makanya ini, waduh, evaluasi lah ke depannya. Udah nggak usah lagi undang-undang tim apalah pemain-pemain kita yang diaspora, takutnya cedera lagi lah. Udah undang aja tim lain gitu, yang diaspora, yang bukan diaspora, maksudnya tuh undang aja tim lain yang di Liga 2 Championship sana. Ya jadi kalau misalnya mau main keras, tapi bukan pemain kita yang cedera gitu. Tapi bang, itu kan makanya kita bisa undang tim Liga 2 Inggris karena ada pemain kitanya. Terus ada juga investornya Bapak Erick Thohir juga di situ, makanya bisa mau datang. Kok nggak mau nyuruh datang? Iya pula kan. Tapi mungkin dengan power Pak Erick Thohir mungkin bisa lah melobi ya klub-klub Liga 2 lainnya yang di Inggris sana sehingga mau datang. Pokoknya udahlah, nggak usah kita sentuh lah pemain diaspora kita, apalagi ada event. Nah gitu, mungkin kalau misalnya cedera nih Ole Romeni terus nggak ada event yang dalam waktu dekat nggak ada event timnas, ya mungkin aku rasa supporter agak legowo juga walaupun tetap sakit hati dengan cederanya Ole. Tapi ini kita mau ronde 4, itu dia yang jadi masalah. Bulan 9 uji coba, bulan 10 ronde 4, ini udah bulan 7. Nah takutnya nggak bisa main, itunya yang diapakan supporter ini kan, yang dikesali sama supporter kita guys, seperti itu. Aduh. Oke guys, mungkin itulah yang dapat aku sampaikan tentang Ole cedera ini. Gimana menurut kalian tentang Ole cedera, celaka pun tiba, siapa yang harus bertanggung jawab dan siapa yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.